Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir tepat pada waktunya. Sebelum kita memulai acara weekly online worship kita, sebelum kita memulai acara weekly online worship kita, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai acara worship kita, mari kita bernyanyi bersama-sama dari lagu Sion edisi lengkap nomor 248, Ku Kasih Padamu. Ku kasih padamu, Yesus milikku. Ku banggakan dosaku, terimalah aku. Engkau penebusku, Tuhan yang mulia. Ku kasih padamu sekarang, ya Yesus. Ku kasih padamu karena kasih-Mu. Engkau tebus aku di salib itu, agar aku selamat Engkau disiksa. Ku kasih padamu sekarang, ya Yesus. Selama hidup ini ku kasih Engkau. Engkau aku puji sepanjang hidupku. Suka maupun duka, bukan berkata, ku kasih padamu sekarang, ya Yesus. Di negeri yang mulia yang selalu senang, Engkau aku sama di surga yang terang. Di sana ku nyanyi dengan mahkota. Ku kasih padamu sekarang, ya Yesus. Untuk doa buka akan dipimpin oleh Casey. Bapak di surga, terima kasih siang ini kami sudah berkumpul di sini untuk worship. Tolong sertai dan pimpin acara worship kami supaya berjalan dengan baik. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan 2 lagu pujian berturut-turut. Pertama akan dibawakan oleh Senetan Nem, dan yang kedua akan dibawakan oleh Syamaim Sirambi.
Sepertinya
Sepertinya internet connection di tempatnya Samaim kurang stabil. Jadi tadi terputus-putus kali ya. Minta maaf Samaim. Mungkin nanti bisa direkam aja. Boleh kita putar di pertemuan minggu depan ya. Supaya kita bisa dengar baik-baik instrumen yang Samaim mainkan. Dan saat ini kita sudah masuk ke akan berdoa kelompok. Selamat datang Pendeta Mami Kere, terima kasih sudah berkesempatan untuk bersama dengan anak-anak Rubium. Terima kasih juga. Mudah-mudahan suara saya kedengaran. Puji Tuhan bisa Pendeta. Ya, puji Tuhan. Jadi Terima kami kasih ya untuk kesempatannya. Oh, puji Tuhan. Dan ya inilah anak-anak Rubium. Sebagian besar yang ada, masih ada yang belum sempat join. Jadi kami biasanya ada sesi doa kelompok di breakout room untuk mendoakan usulan-usulan doa yang lebih spesifik. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa bersama karena ada salah satu orang tua murid yang berulang tahun dalam minggu yang baru lewat. Jadi sebelum ke breakout room mau minta tolong pendeta doakan orang tua ayah dari siswa Venoya Saragi, yaitu pendeta Andes Pram Saragi, pendeta yang melayani di wilayah Uni Barat berulang tahun kemarin. Jadi minta tolong pendeta doakan. Silakan pendeta. Andres Pram Saragi ya. Iya, Oke. benar pendeta. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan berikan kami tubuh yang sehat, berikan kesempatan bagi kami untuk join di dalam worship di hari ini. Terima kasih Tuhan baik. Tuhan berikan hikmat bagi kami untuk mengikuti worship ini. Tuhan, pada pagi ini kami datang mendoakan untuk khususnya Pendeta Saragi yang saat ini berhari ulang tahun. Kami berdoa, kuasa Tuhan memberkati dia dalam pelayanannya, memberkati anak-anak di dalam kehidupan mereka, dalam pendidikan mereka. Memberkati rumah tangganya, biarlah dimanapun hamba Tuhan ini pergi dan berada, dia boleh jadi berkat bagi banyak orang. Dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan aktivitas selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh menikmati sukacita sorga dan berkat sorga menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas doa dan permohonan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih pendeta. Dan saat ini kita akan ke breakout room. Jadi saya akan bagikan ke beberapa kelompok. Apakah sudah ada Venoya. Venoya bisa bantu pimpin satu kelompok? Bisa, Miss. Oke, puji Tuhan. Jadi ada Venoya, ada Miss, pendeta juga apa bisa bantu satu kelompok pendeta. Jadi mereka hanya akan Ya, bisa. ya diarahkan aja untuk menyampaikan usulan doa. Dan mungkin pendeta bisa pilih satu atau dua anak untuk berdoa, kemudian boleh pendeta tutup. Hanya seperti itu. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Kita ada 3 room. Di room pertama boleh bersama-sama dengan pendeta. Di room kedua ada dengan Miss. Dan room ketiga ada dengan Venoya. Selamat berdoa. Dan setelah berdoa boleh kembali ke main room. Mari kita menyanyikan bersama-sama lagu tema kita.
ceritakanlah kisah Yesus. Sekarang kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Raffles Mawikere yang sekarang lagi melayani di Papua dengan judul Talenta-Talenta. Silakan Pak Pendeta. Halo adik-adik semua, apa kabar? Baik, Pak Pendeta. Baik, Pak. Baik. Wah, luar biasa. Semangat sekali. Pagi ini kita mau dengar firman ya. Kita dengar firman Tuhan dengan sikap yang baik, supaya kita bisa dengar dengan baik. Oke? Iya. Oke. Mungkin izinkan saya share screen, mudah-mudahan bisa di-share. Bentar ya. Oke. Tadi pendeta coba pakai laptop, tapi tidak bisa, makanya pakai handphone. Mudah-mudahan bisa. Atau mungkin materinya pendeta boleh kirim ke saya bantu share screen. Oh iya, bisa. Oke. Bentar ya.
Oke, Mem. Bisa dicek. Ya. Oke. Selamat siang. Ini sudah siang ya. Di Papua sudah siang. Di Manado juga sudah siang. Ya. Selamat siang semua. Apa kabarmu hari ini? Baik, Pendeta. Baik, Pak Pendeta. Sehat. Ya. Hari ini kita bicara tentang talenta ya. Dan talenta, kesanggupan berpikir dan berbicara. Nah, pasti adik-adik semua adik-adik yang smart, pintar. Bukan cuma pintar, jago bicara. Hebat. Itu semua adalah anugerah dari siapa? Dari Tuhan. Nah, Tuhan berikan semua ini supaya bisa jadi berkat untuk adik-adik semua. Tuhan berikan kita kesanggupan berpikir supaya kita bisa mengambil keputusan-keputusan. Mau jadi apa saya ke depan? Mau jadi dokter mungkin, ada yang mau jadi insinyur, ada mungkin yang mau jadi presiden. Nah, itu semua ditentukan dari kesanggupan-kesanggupan yang Tuhan berikan, yang adik-adik mau gunakan. Nah, hari ini kita akan bicara tentang dua kesanggupan. Yang pertama, kesanggupan berpikir. Kesanggupan berpikir. Atau bagaimana cara kita menggunakan, kita punya apa? Kesanggupan berpikir untuk kebaikan kita, untuk perkembangan kita. Ya, mungkin Mem bisa next slide-nya. Nah, Tuhan meminta kita untuk mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Tuhan kasih kita kecerdasan ini supaya nggak cuma di sini terus, harus berusaha lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Tapi tujuannya adalah supaya kita lebih mencintai siapa? Mencintai itu Tuhan. Tuhan. Jadi semakin kita lebih pintar, lebih menguasai pengetahuan, menguasai banyak pelajaran. Wow, itu semua kita harus kembalikan kepada siapa tuh? Kepada Tuhan. Amin. Ya, kita lanjut. Amin. Nah, Tuhan di kutipan ini dia bilang begini, Tuhan menginginkan kita memperoleh semua pendidikan yang mungkin dengan maksud juga selain untuk kemuliaan Tuhan, supaya bisa jadi berkat bagi orang lain. Bisa berbagi, kita bisa berbagi dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi berkat untuk mama dan papa, untuk adik, untuk teman, bahkan banyak orang. Sehingga kita dimanapun kita disenangi, kita jadi terang dengan kepintaran yang Tuhan berikan. Ya, next. Nah, yang lebih penting dari kita punya pengetahuan itu adalah bagaimana kita mau disiplin kita punya diri. Biarpun kita punya pikiran kurang cerdas, tapi kalau kita disiplin, kita punya diri, kita kendalikan, kita punya diri dengan baik, maka itu jauh lebih baik daripada kita pintar, tapi kita tidak bisa menguasai kita punya diri. Jadi, dengan kita punya karakter yang baik, dengan kita punya ilmu pengetahuan yang luar biasa, akan jadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau kita tidak kuasai, kita punya diri dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa, bukan jadi berkat, tapi bisa jadi kutuk untuk kita punya kehidupan. Jadi jangan lupa, biarpun kita punya kesanggupan berpikir hebat, smart, tapi jangan lupa untuk jadi rendah hati, jadi sayang pada orang lain. Kendalikan itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, next. Nah,
sementara kita belajar di Kerubium ini, sementara kita belajar banyak ilmu pengetahuan. Ya, puji Tuhan, karena di Kerubium ini selalu didahulukan dengan worship. Nah, karena di sini dikatakan bahwa yang lebih tinggi, ilmu yang lebih tinggi adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Yesus yang sumber apa? Sumber hikmat itu, sumber pengetahuan itu. Nah, di sini dalam kutipan ini katakan bahwa biarkan setiap siswa, setiap adik-adik mengambil Alkitab, menempatkan diri dalam persekutuan agung dengan siapa? Dengan guru agung yaitu Yesus Kristus. Tuhan akan tambahkan kita punya kesanggupan berpikir. Tuhan akan tambahkan kita punya apa? Kesanggupan untuk belajar. Tuhan akan berkati kita untuk jadi berkat bagi Tuhan dan bagi sesama. Next. Nah, yang kedua itu selain kesanggupan untuk berpikir, yang tidak kalah penting yaitu kesanggupan untuk berbicara. Kesanggupan untuk berbicara. Adik-adik di sini, pendeta lihat hebat semua dalam berbicara, hebat semua. Nah, kita harus pelajari itu kesanggupan berbicara supaya jadi berkat. Bagaimana? Supaya kesanggupan itu bisa jadi berkat. Nah, perhatikan, kekuatan ucapan itu adalah berkat yang harus dipupuk dengan rajin. Jadi harus belajar bagaimana cara berbicara dengan baik. Nah, dari semua pemberian yang Tuhan berikan untuk adik-adik semua, bahkan untuk semua kita, talenta berbicara itu adalah talenta yang lebih besar daripada yang lain. Itu berkat yang besar untuk adik-adik semua kalau hebat dalam berbicara. Nah, next. Tapi ingat, jangan lupa harus ada usaha rajin untuk belajar berbicara di depan umum. Nah, seperti contoh worship pagi, worship malam, atau worship di Kerubium ini. Bagaimana cara berbicara dengan sopan, dengan baik, dengan jelas, dengan bulat, nada yang bulat, dengan pertolongan Tuhan, itu akan jadi berkat bagi orang. Apa yang kita ucapkan mengesankan banyak orang dan bisa jadi berkat untuk banyak orang. Itu adalah berkat yang Tuhan kasih kalau kita punya kemampuan seperti ini. Dan ingat, kalau kita tidak punya kemampuan berbicara, bisa kita upayakan dengan pertolongan Tuhan. Bisa diupayakan dengan pertolongan Tuhan. Next. Nah, perhatikan ini. Orang tua perhatikan ini. Sejak usia dini, anak-anak harus diajar untuk berbicara dengan hormat dan penuh kasih kepada orang tua mereka. Dan berbicara tentunya pada satu sama lain. Mereka harus diajarkan bahwa hanya kata-kata, kelembutan, kebenaran, dan kemurnian harus keluar dari bibir mereka. Hanya yang baik yang bisa keluar dari apa? Mulut kita, anak-anak semua. Tuhan kasih kita mulut ini untuk berbicara. Tuhan mau kita berbicara dengan baik. Supaya kata-kata kita ini akan menjadi berkat bagi orang lain. Menguatkan orang lain. Menolong orang lain yang ada di sekitar kita. Ya. Next. Nah, di sini juga dikatakan bahwa biarlah kata-kata itu diucapkan sedemikian rupa sehingga menarik pengertian dan mengesankan hati. Perlahan tapi jelas dan hikmat itu harus diucapkan. Jadi ini cara adik-adik sekalian untuk bicara. Biarpun pelan tapi harus jelas dan itu penuh hikmat diucapkan. Mungkin sulit ya, agak sulit belajar seperti ini, tapi Tuhan kasih kita kemampuan. Ingat, minta itu hikmat dari Tuhan. Baik, Tuhan, tolong saya supaya saya bisa bicara dengan baik. Saya bisa jadi berkat. Kalau saya bicara, saya bisa jadi berkat. Nah, ada tentunya kata-kata yang kita ucapkan yang tidak jadi berkat bagi orang lain. Ya, mungkin kata-kata ejekan, hinaan, atau menipu teman, menipu orang tua, itu bukan jadi berkat. Kata-kata yang positif, yang baik, apalagi berisi firman Tuhan, akan jadi berkat untuk banyak orang. Next.
Nah, di dalam Kolose 4 ayat 6 dan Efesus 4 ayat 29 berkata bahwa hendaklah tutur katamu selalu penuh kasih karunia supaya dapat memberikan kasih karunia kepada orang lain. Jadi kita punya kata-kata ini akan menjadi berkat kalau itu di bawah tuntunan Roh Kudus, di bawah tuntunan Tuhan. Mungkin adik-adik sekalian agak canggung untuk bicara, gugup mungkin mau ambil bagian, minta pertolongan Tuhan. Tuhan berikan adik-adik semua kemampuan untuk berkata-kata, berbicara. Akhirnya adik-adik sekalian bisa jadi berkat. Jadi berkat di kerubium, di rumah, bahkan dimanapun adik-adik berada. Nah, kita sudah ada di bagian akhir dari renungan ini ya. Jadi adik-adik sekalian, mari jadi anak-anak Tuhan yang pintar berpikir dan pintar berbicara. Tapi ingat, ini semua bukan untuk menjadi kesombongan kita. Tapi harus jadi apa? Jadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan jadi berkat untuk teman-teman, untuk orang tua, untuk banyak orang di sekitar kita. Kalau kita punya cita-cita seperti ini dengan pertolongan Tuhan, adik-adik ke depan akan menjadi pribadi yang luar biasa di dalam tangan pertolongan Tuhan. Biarlah dengan renungan ini boleh jadi berkat untuk adik-adik semua. Tuhan berkati adik-adik sekalian. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta untuk renungan yang sudah dibawakan. Untuk menutup acara kita akan doa tutup yang akan dipimpin oleh Nikto Ferdinand dan Pendeta. Nikto sepertinya, oh ada, silakan Nikto. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Pada siang hari ini kami sudah selesai eh, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkan kami anak-anak-Mu ini untuk boleh melakukan buat kami untuk berbicara hal-hal yang baik dan untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Pak Pendeta eh, Raffles yang sudah memberikan firman. Tuhan kiranya berkati Pendeta Raffles dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak Ferbium di sini, berikan kami semua kesehatan. Dosa kami dalam Yesus Kumura. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk worship di siang ini. Tuhan sudah pimpin sehingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang pintar, yang hebat dalam berbicara. Kami percaya bahwa tuntunan Tuhan akan memberkati anak-anak, memberkati semua guru-guru mereka. Biarlah hikmat akal budi surga Tuhan berikan. Biarlah homeschool Kerubium ini boleh jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya dan memohon berkat bahwa dengan pertolongan Tuhan, anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang hebat di kemudian hari untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Maha Baik. Sebelum kami berpisah dari room ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, kami memohon berkat ini untuk anak-anak kalian. Amin. Acara worship kita sudah selesai. Terima kasih untuk semua.
yang sudah ambil bagian dan yang sudah hadir. Silakan Miss Ridki untuk pengumuman. Terima kasih LJ sudah jadi MC dan semua yang sudah ambil bagian. Terima kasih banyak sudah hadir. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Pendeta sudah sharing. Oke, Miss mau tanya, siapa yang masih ingat apa talenta yang dibahas barusan oleh pendeta? Ayo, yang bisa jawab. Pikir dan berbicara. Berpikir dan berbicara. Oke. Ya, talenta berpikir, apakah cuman jadi pintar aja cukup atau ada yang lebih baik yang harus jadi lebih diperhatikan dari cuman pintar aja? Harus bisa apa tadi? Jangan untuk kesombongan, tapi untuk membahas firman Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, oke. Tadi ada 2 kata yang penting yang harus dimiliki orang-orang yang mau berpikir harus punya apa? Disiplin, Disiplin apa? sopan, Disiplin diri ya, disiplin diri dan sopan dalam berkata-kata juga. Oke, terima kasih. Oke, yang poin kedua tadi yang berkata-kata, Miss mau tanya, dari kapan harus belajar berbicara yang sopan dan baik? dari kecil. Dari Oh, dari kecil. kecil. Dari kecil. Siapa yang masih kecil? Oh, semua masih kecil ya. Gede. Oke. Dan kalau mau bicara yang baik itu perlu dilatih atau langsung bisa? Perlu dilatih. Berarti semua di sini harus rajin latihan berbicara yang baik dan rajin belajar, tetapi juga harus bisa mendisiplin diri ya, harus ada pengendalian diri. Terima kasih banyak pendeta dan puji Tuhan karena semua poin yang diberikan boleh ditangkap dengan baik. Semoga Roh Kudus akan mampukan untuk anak-anak ini boleh hidupkan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih juga untuk kesempatan ini ya. Tuhan berkati semua. Dan ya pendeta kita boleh foto bersama.